sana kitanya goblok. 5:30 ya. Lagi ngeledek bapak ini. Belum. Temu tokoh, forum ilmiah, orientasi, kaderisasi, indoktrinasi. Saudara-saudara, anak-anakku, cucu-cucuku, barang siapa hidupmu tidak memilih partai yang berdasarkan Islam, nanti kamu beramal tidak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat. Gitu doktrin. Nah kalau bapak-bapaknya semua begitu enggak. Makanya itu yang membuat para lembaga survei kalang kabut. Ya itu yang ngomong si Boni Hargens itu. Salah satu yang membuat kita tidak mengerti adalah gerakan kaum kanan. Kaum kanan itu tidak mampu dideteksi oleh lembaga survei. Nah, dengan saya ngomong begini, Anda diam, kerja terus. Terus dan terus seperti coki-coki, terus. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Terus. Ya. Ini yang mungkin dicontohkan oleh istri antum sama Bu Yai, ya. Bu Sri Gunari luar biasa. Saya kadang-kadang ini ibu-ibu udah nenek-nenek malam di sini, besok di Petamburan, kalau tahu ada di Semarang, jangan-jangan nyawanya ada 15. Tulisan, lisan, rekam audio, video, doa khusus untuk kemenangan perjuangan Islam termasuk urusan politik Islam. Malam-malam hari selesai sholat malam, doa buat kesehatan, buat diri sendiri, buat anak cucu. Doakan khusus ya Allah, berikan pada Habib Rizik agar engkau lindungi ya Allah. Ya Allah bimbinglah si Alfian itu agar belajar lagi, ilmunya masih kurang tuh orang gitu ya, doain gitu. Ya. Strategi pergerakan politik yang berupa operasi pendulangan suara. Ya, saya mau cerita nih ya Bapak-bapak, menarik sekali. Tahun 1992 itu ada 1-2 kelurahan, satu kecamatan itu dari namanya perapatan kantor sampai dekat lapangan Putra di Tangerang itu Perumnas itu. Itu musim pemilu 92. Bendera yang berkibar itu sekitar 98% bendera Golkar. Itu sampai akhirnya lurah sama camatnya dimutasi. Saya bilang mana anak biarin dia bendera. Kita bikin bendera nggak punya duit. Kita tahu kok masyarakatnya cenderung ke P3. Kita garap dari rumah ke rumah. Saya bukan caleg. Saya belum pengurus. Ya. Jadi ternyata kalau kita berani dengan tidak mikir untung rugi, apa yang terjadi ketika penghitungan suara pemilu 1992 di daerah yang saya ceritakan tadi, 88% yang menang P3. Lurahnya dimutasi, camatnya dimutasi. Sampai kelabakan, gimana cerita? Itu bisa kita lakukan. Ya, tinggal bapak-bapak, ibu-ibu siapkan saja mediumnya. Saya datang, saya punya komitmen, saya dididik oleh ayah saya. Cukup 2 menit untuk merubah pandangan orang. Tapi cerita saya jangan dibilang saya lagi tekebur, sombong men, bukan. Doain ya Allah mudah-mudahan bener tuh si Alvin. Kan kita tinggal disiapin. Saya udah buktikan di banyak daerah loh. Ya, berbalik semua. Makanya sekarang kita menangkan dulu semua partai-partai Islam, kan keren. PDIP kita kubur aja hidup-hidup. Ya. Emang kalau nggak berani jangan diomongin ntar lu takut. Operasi-operasi khusus baik secara manajerial maupun secara spiritual dan secara gerakan politik. Harus ada keberanian itu. Misalnya Anda dititipin untuk masangin spanduk atau baliho dari caleg PDIP ini ada 10.000 barang. Saya tahu teman-teman saya di berbagai itu diambil sebanyak-banyaknya, diambil itu dibuang ke laut semua. Kan kadang-kadang caleg-caleg dari Jakarta ini kan merasa duitnya banyak. Mas sini mas, ini ada 10.000 baliho. Satu baliho saya hargakan 200.000. Kali 10.000 berarti 200 juta. Ini uangnya. Oh dia ambil, buang ke laut, blas. Ya, itu perang politik pak. Saya bukan, kalau bapak nggak ngerti dan ibu nggak ngerti salah lagi, susah. Saya punya teman, saya udah cerita tadi di pagi juga. HRD namanya Bapak Hulan. HRD itu bagian penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan tekstil yang besar. Itu kalau ada calon karyawan masuk, itu disortir pertama agamanya dulu. Kalau yang Kristen-Kristen ada dikelompokin, udah ditumpuk, semuanya dibawa, dimasukin ke penghancur kertas. Nah, kalau yang Islam baru cerita yang bisa baca Quran, yang ini baru dites. Tesnya di samping tes akademis suruh jadi imam. Wah, itu baru terima.
Begitu namanya pemimpin Islam, itu namanya politik Islam. Ustadz kok ngajakin yang curang? Dia lebih curang lagi sama kita. Emangnya pernah ada orang Islam jadi gubernur Bali? Kita yang tolol. Ya. Ya harus belajar kita harus berani. Kalau di ngomong Islam wajib pemimpin Islam. Kalau di masjid imamnya walaupun ada pendeta tetangga sebelah baca Qurannya bagus, tapi di pendeta tetap aja imamnya Ustadz Ali. Iya. Ini kita ini kadang-kadang suka ngerasa nih wong, rasa-rasa nggak enak. Emangnya dia pernah bikin nggak enak sama kita? Yang penting kita jangan curang, jangan mau dicurangin. Kalau kita punya kekuasaan, pakai kekuasaan kita. Saya ingat karena saya waktu itu khutbah Jumat di pabrik tekstil itu. Ini bapak ini kayaknya cahayanya dan suaranya gitu, beban soalnya. Tadi kita ngobrol 4 mata. Pak, bapak semangat banget ya Ustaz. Mumpung saya jadi direktur rekrutmen karyawan baru. Setiap karyawan dari kelompok Kristen saya masukin semuanya ke tempat pencuci penghancur kertas. Jadi nggak ada tuh disortir lagi tuh Pak, masukin ke 15. Nggak ada yang berani nanya orang dia top rekrutmennya. Tapi ya begitulah. Biasanya yang bikin dia tidak langgeng ya bukan orang Kristen, orang Muslim juga. Strategi situasional. Perhatian, kita jangan terpaku dengan format-format yang biasa. Situasional, strategi khusus untuk situasi yang bervariasi. Ya. Jadi kalau nanti ada kawan kita di Nasdem, jangan dimusuhi. Karena kita perlu tahu ada apa di kandang musuh. Tapi jangan sampai pancing dilarikan ikan. Ini saya nggak berani ngomong lebih lanjut. Mestinya kalau ada orang dimasukkan ke PDIP, dimasukkan ke Golkar segala macam, orang itu tidak boleh masuk sendiri. Kalaupun secara fisik dia sendiri, dia masuk atas dasar suro. Ya Ustaz ya, kita ngomong di berembuk, kamu di sana dalam, kamu tiap bulan kita alokasikan 500 juta. Jadi kegiatan dari sana kamu, karena kita ini kan sekarang gelap pengkaderan di PDIP. PDIP itu pengkaderannya persis seperti PKI, sama dengan PMII. PMII secara nasional pengkaderan persis dengan pengkaderan pemuda rakyat. Makanya dengan Caimin ini saya udah nggak deg-deg juga saya nih, gertek juga. Kenapa? Ketika satu hari saya menceritakan bahaya kebangkitan PKI kepada Khatibul Umam Wiranu sebagai ketua PMII, dia bilang, saya bilang Mas, iya dong Mas, ini PKI-nya merajalela. Dia ketawa, hahaha, loh kenapa? Aku ini double member Ustaz Alfian. Aku anggota PRD juga, aku pimpinan PMI juga. Jadi kan persis seperti SI tahun 1920-an. Ya ini harus diketahui. Jadi sebenarnya NU secara struktural, akar sejarahnya akar jihadis. Kongres Muktamar NU tahun 1938 itu adalah merancang menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Iya, nggak tahu sejarah NU-nya serang-serang dulu. NU-nya diamputasi tahun 1984. Masuk si Gus Dur. Gus Dur itu anggota Partai Ba'ats. Partai Ba'ats itu Partai Kebangkitan yang ada di Irak nomor 1172. Makanya ke Indonesia bikin PKB. Ya, kalau ulama-ulama yang kuat dari Semarang itu PKB itu Partai Komunis Baru. Partai NU yang sejati itu adalah PNU dengan pimpinan Syukron Makmun, PKU yang dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Hasim. Itu aslinya. Ya, karena PKB ini kemudian makanya kelihatan kan punya pamangnya dijabrak sama ponakannya. Iya lo, ribut lo. Dan saya ingat 6 bulan sebelum wafatnya Kiai Haji Hasim Muzadi, dia sempat bilang begini pada kami. Saudara-saudara, ada yang aneh memang. Dalam politik di tingkat NU itu, bukan NU yang mengatur PKB, tapi PKB yang mengatur NU. Itu pernyataan resmi tegas tuh Pak Almarhum. Bahkan sebelum bicara gini, tolong ya jangan diomongin kemana-mana. Gitu. Dan beliaunya udah meninggal, anggap aja wasiat. Nah persoalannya kita menganggap pemilu itu urusan yang nyalek, urusan partai, ini urusan kita. Ayo bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan angkatan kedua.
Berlanjut atau tidaknya Indonesia yang mayoritas Islam dengan NKRI yang berpancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah karya monumental, kompromi yang berujung kekuatan. Tidak ada agama dimanapun di Indonesia ini yang berketuhanan Maha Esa kecuali Islam. Maksudnya, yang ini kita pegang dulu gitu. Bukan lalu kita anggap ini selesai. Ya, yang kita punya ini tiketnya kita pegang gitu. Oke ya, mudah-mudahan selesai nih 10 menit lagi. Yang pertama, permainan curang yang terorganisir dan kemasan yang dibuat secara ilmiah, halus, kasar, licik, licin, manipulatif. Saya sampai sekarang belum bisa menjelaskan soal fenomena Ratna Sarumpait. Ingat gak yang waktu pemilu kemarin? Saya sampai sekarang belum ketemu. Sama dengan kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei itu sebetulnya tangannya terlalu banyak. Nah, permainan curang ini dikemas dengan ilmiah. Keberadaan para pengkhianat, ini persoalan kita sangat berat. Siapa yang ada di dalam dan mereka mengapakan apa? Karena terus terang saja akhirnya kita selalu tidak pernah punya. Setiap Desember ada 500 tokoh-tokoh Islam angkatan muda yang mesti ditangkap oleh Densus 88. Saya dilema kalau saya omong secara terbuka, saya ini akan di TO. Nggak diomongin, ini kasus serius. Ya, secara nasional itu ada namanya ritual 500 orangan per Desember tiap tahun. Nggak percaya ikutin aja dari Desember besok nih. Dan yang kena cap cip cop gitu. Jadi nggak keruan. Padahal orang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu jadi teroris. Itu makanya penting kalau keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Saya nggak cukup paham siapa mereka. Permainan yang diberikan dilakukan sebagai prakondisi. Kita ingatkan sebelum Munarman ditangkap, ada gulungan spanduk, ada sandal Munarman. Begitu terus permainan sinetron kacangan gitu. Makanya kan beda dengan siapa nih yang Kamarudin Simanjuntak. Ketika Kamarudin Simanjuntak itu mau dipolisikan, langsung 300 para pengacara Kristen turun gunung. Iya. Ketika dia membongkar kehidupan dari seorang pimpinan daripada Taspen. Ya. Yang tiap hari jajan cewek 200 juta. Jajan cewek 200 juta tiap hari. Ya jajan cewek 2 lah ya. Ngejajanin cewek, ngejajan pakai cewek gitu. Jadi permainan ini sangat dilakukan. Yang paling bermain serius ini adalah PDIP. Tapi Anda perlu jawab pertanyaan saya. Ada di mana sekarang Oki Asokawati? Tolong cari di mana dia sekarang. Kalau bingung saya kasih tahu di Nasdem. Siapa dia? Dia putri dari seorang tokoh PKI yang bernama AKP Anwas yang dulu kerja nyiksain para ulama tahun 50-60. 2 kali periode di P3 jadi anggota DPR RI. Kenapa ketahuan? Karena dia bikin buku. Judul bukunya Lupakan Masa Lalu. Bikin buku dibagi-bagi, isi bukunya diceritain bapaknya Anwas, AKP Anwas, orang berarti bawa lu PKI. Beda sama si Ripka. Kalau Ripka kan ngaku. Tolong cari, ada di mana Andi Arief? Iya makanya, akhirnya kan yang di PDIP sabrek-abrek, yang di lain tersebar. Pius Rusli Lanang, ada di mana dia? Iya, Desmond Mahesa sudah meninggal, ada di mana dia? Iya. Desmond Mahesa karena dia berteriak akan membongkar KM 50. Tapi jangan lupa Desmond Mahesa adalah
Komandan Brigade Yesus Indonesia Timur. Itu kita begitu-begitu. Saya tidak juga cukup punya pengetahuan langsung, cuman karena saya sering keliling-keliling Indonesia, kadang datang ketemu ulama-ulama sana. Jadi ini memang permainan sinetron gila-gilaan. Mana emas, mana loyang, mana orang. Makanya saya kalau ngobrol-ngobrol dengan Habib Rizik segala macam, ya kita sering-sering saling memberikan koreksi aja. Intervensi, baik dari pemerintahan, penguasa, pengusaha, pihak asing. Jadi terus terang teman-teman semua, perjalanan politik 2024 ini memang sedang dipelototi oleh Amerika dan Cina. Dan yang paling siap adalah Cina. Karena Cina sedang membuat peta baru, yang dalam peta baru ini banyak bagian negara Indonesia sudah diklaim sebagai milik Cina. Harusnya pemerintah marah. Malah kita dibikin sibuk dengan BBM naik, dibikin sibuk dengan Caimin, dibikin sibuk dengan ini itu. Beda dengan di India. Ketika pemerintah Cina membuat peta baru Cina, pemerintahnya ngasih kabar, kampung kita dianggap punya dia tuh. Ngamuk se-India. Ini kita kan enggak. Kalau kita komplain ke Cina, kita yang ditangkap. Nah, Alfian Tanjung kan dipenjara gara-gara membahas bahaya penjajahan Cina. Bapak tahu saya dipenjara karena apa? Karena saya membahas ceramah bahaya penjajahan Cina. Harusnya kan saya diucapkan terima kasih dong, dikasih hadiah dong. Honornya yang tebal tuh, kalau perlu pakai koper gitu kan. Malah ditangkap. Ya. Nah, gerakan fisik. Jadi kalau kita ingat musim-musim pencoblosan pilkada itu ada yang Hercules, bawa pedang itu kan, preman-preman jalan-jalan masuk-masuk ke TPS. Itu pentingnya ada laskar. Terus terang saja laskar Mas Surono cukup diri aja. Saya kasih tahu aja. Saya kemana-mana suka pakai sarung, pakai kopiah. Itu kalau di daerah tuh preman-preman yang paling bergajulan, yang paling ini, kalau lihat kita langsung deketin, cium tangan Ustaz. Beda dengan si Ahok. Kalau Ahok mah nggak ada hormatnya. Ya, ulama-ulama dimaki-maki sama dia, yang dasar Cina. Nah, perhatikan kalimatnya. Gerakan fisik atau melumpuhkan fisik dan mental berupa, ingat nggak waktu musim kampanye? Sebulan penuh Sandiaga Uno tidak bisa bergerak. Ya. Truk main Pak. Makanya kita ini, semua teman-teman, bapak-bapak, saya juga, ayo terus hari-hari kita ke depan, jaga wudhu kita, jaga sholat malam kita, jaga doa-doa khusus kita. Karena mereka akan genjot fisik kita, paling dibunuh, ditembak. Itu semua kita berserah kepada Allah. Mental kitanya enggak, anak kita. Ada seorang polisi, jenderal polisi, anti narkoba, hidup sederhana, mobilnya pun keluaran 20 tahun yang lalu. Kalau ada polisi kualifikasi jenderal punya mobil keluaran 20 tahun yang lalu, kira-kira tuh polisi tolol atau polisi pinter? Polisi jujur. Makasih Pak. Jadi si polisi ini adalah orang yang dikenal sebagai anti narkoba. Dia punya anak gadis. Anak gadisnya ini mahasiswa semester 5 di sebuah perguruan tinggi di lingkar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi para jaringan bandar tahu nih, bapak polisi yang anti narkoba ini, anaknya kalau berangkat kuliah jam 6:30. Nanti pulang sekitar menjelang maghrib. Jadi pola kepergian dan kepulangan tuh dipelajari betul nih sama jaringan. Nah di hari tertentu itu anak di jam 6:30 dengan perhitungan waktu, anak itu didorong masuk ke mobil yang bukan mobil dia, atau bukan jemputan dia, atau bukan grab car pesanan dia. Prak. Tidak diganggu, tidak diperkosa, tidak dilecehkan, tapi cuma disuntik 5 dosis narkoba. Nah, pulang kuliah kan jam menjelang maghrib. Menjelang maghrib dianterin lagi. Ya udah, ada yang videoin, ada yang bikin di YouTube-nya, udah selesai. Bapak anti narkoba, anaknya narkoba, selesai. Ya. Artinya ini terjadi juga kepada para ulama, terjadi juga kepada ustadz, terjadi juga kepada kita, tokoh perempuan. Jadi seluruh keluarga-keluarga yang punya peran-peran perjuangan itu, mereka juga diganggu secara fisik, secara mental, secara black magic. Ya.
Kita harus hati-hati nih nanti nggak keburu aja kita belum foto. Nah, syarat kemenangan. Bagaimana kita bisa menang dalam kontestasi politik? Yang pertama, kecilan ya tulisannya ya. Yakin akan pertolongan Allah. Mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Nah itu tidak boleh kurang, dan itu harus semua yang terlibat, semua kita di ruangan ini nggak boleh ragu dengan pertolongan Allah, karena aku tergantung sangka-sangka hambaku. Maksimalkan partisipasi pemilih, baik secara sempit atau kesadaran situasional, sadar akan bahaya penguasa fasik, Kristen, Syiah, Cina dan lain-lain sebagai penjajah dan penjara. Ya. Sadar akan kemenangan dan kekuatan politik merupakan modal perjuangan. Kalau di Jawa Tengah misalnya, PKS ada 20 kursi, Partai Umat 5, P3 5, ya apalagi Partai Umat tadi udah ya, udah 3, satu lagi partai apa? P3, PKS, satu lagi PBB, sebutlah 3. 20 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Bisa nentepin Bapak jadi gubernur Jawa Tengah. Gak usah saya, Bapak aja. Persoalannya kan gak dilakukan itu. Kita itu menghabiskan energi bertengkar di tingkat internal. Akhirnya kita kecapean. Kenapa gak bagi lapak? Itu kan yang disampaikan oleh Taufik Ismail. Yang di kanan jangan ganggu-ganggu yang di kiri, yang di depan jangan ganggu yang di belakang. Ya, kalau MZ kan bilang seperti main sepak bola gitu. Ada yang nyerang, ada yang jaga pinggir, ada yang jaga tengah, ada yang jaga gawang. Oke, terus ya. Keberadaan media center, dan ini menjadi perhatian kita. Kalau setelah pertemuan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu, acara ini akan kita langsungkan insya Allah sampai 35 sampai 50 angkatan. Tugas bapak-bapak, ibu-ibu adalah mendoakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya uang berlebih, boleh tanya lewat Bunda Yayu atau Bunda Sri, nanti biar dimasukkan rekening atas nama Bu Marfuah dan timnya. Karena gerakan ini kan nggak bisa sekali dua kali, harus terus. Ya, kalau ini bisa terus bergerak, luar biasa. Posko umat, saya himbau posko ini dibuat 2 model, posko tertulis dan posko tidak tertulis. Jadi kita kalau ke Semarang untuk bicara yang detail, panjang dan tidak banyak yang nguntit, ke rumah siapa? Bapak, ke rumah saya gitu. Tapi kita mau kumpul yang nanti kalau kita kumpul ada wartawan, ke tempat siapa? Gitu. Jadi ketika pembicaraan yang detail, analisis sampai ke tingkat yang paling ini, ke tempat Bapak. Ketika nanti ada wartawan, ke tempat Bapak. Gitu kan keren. Jangan orang datang sama juga, akhirnya wartawan ikut nongkrong di situ. Ya, wartawan tuh banyak juga intelnya. Ya, pernah terjadi tuh pelantikan Kapolsek mana di Jawa Tengah. Kapolsek apa Kapolres? Ternyata dia 14 tahun ada di media center wartawan, kan gila. 14 tahun bersama-sama dengan wartawan, tahu-tahu dilantik jadi Kapolres. Kira-kira apa pengetahuan dia tuh? Benar-benar gila itu permainan. Oke. Terakhir, kerja kita harus real. Dari mana mulainya? Ya putar-putar aja lihat. Ya, yang pertama mungkin hari ini, ya. Orientasi tenaga penggerak kemenangan aspirasi pribumi muslim secara lokal nasional. Plus, penyadaran partisipasi melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Trap, efektivitas kampanye, edukasi, sosialisasi, visi misi. Tap, mobilisasi pemilih masif. Jadi ini jangan kita andalkan kepada partai, nggak akan ada yang ngurusin. Karena mereka sibuk nyalek, dia sedang memikirkan kemenangan dirinya. Daripada kita merotes mereka, daripada kita komplain mereka, biarlah kita berbuat ini agar kemenangan ini kemenangan umat. Kalau dia macam-macam, kita kasih foto, lu kagak ngapa-ngapain bro. Maksimalisasi pemilih ke TPS dan memilih calon pilihan umat. Presidennya Anies Baswedan, calegnya Partai Islam kesukaan Anda dan ada kemungkinan menang.
Jadi jangan sekedar Anda suka dengan partai umat tapi tipis menang, mendingan pilih ke PKS. Kan didiskusikan dulu rembuk kan. Ini kayaknya kampung sini paling suaranya cuma dapat ya paling banyak 300 suara, mendingan oper ke sana. Harus berani begitu. Kita sesama muslim wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'duhum, saling tolong menolong. Yang paling masalah kadang-kadang satu partai jeruk makan jeruk, ya. Terus apa? Pengamanan suara dari TPS sampai pleno akhir KPU memutus. Nah ini kalau sampai kita punya kemampuan baik IT-nya, kemampuan apanya, kemampuan masa keren. Jadi buat Bu Marfuah, buat Mas Her, ini kalau sampai kita lakukan sampai 50 kali, mungkin nanti lain di diasporanya lain. Dari mana? Dari gempa. Apa itu gempa? Gerakan memilih pemimpin amanah. Jawa Tengah timnya Pak Surono, Mas Her sama Mas Ari. Datang bertiga. Ngeri orang. Untuk kalau Anda macam-macam, ntar Ustadz Afian yang datang. Wah, datang saya ngeri lagi dia. Siapa lagi nih? Wah, ini bapak ini, suaminya Bu Sri. Wah, lebih ngeri lagi. Kacau kalau ngeri semua kan. Karena politik itu diantaranya membuat getar eksistensi kita. Waduh, yang datang dia gawat ini. Kita nggak bisa macam-macam sama dia nih. Gitu. Nah, terus menerus diadakan pengajian dan pendidikan politik. Kalau Allah izinkan nanti pemilihan caleg kita trust, pemilihan gubernur nanti lagi pemilihannya pemilihan presiden dulu, gubernur, wali kota, bupati. Nah di sini mungkin nanti Pak Her dan kawan-kawan kita berhitung. Kita nggak mau kerja keras, kita nggak mau kerja bakti terus, ya. Caleg-caleg yang udah pada jadi nanti mau menjagokan jagonya maju, kita duduk lagi. Kita bukan berarti mata duit dan minimal kegiatan itu terjadi standarisasi BEP gitu. Kalau ini kan keringet dingin ini ngurusin acara model begini. Ya, waktunya sudah jam 5, kita kasih waktu sekitar 5 atau 10 menit nanti atau kurang-kurang dikit. Sebentar Pak, ada moderatornya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, materi kedua selesai.